Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rinjal Syarifuddinsyah dari kelas Sekuritas G UIN Malang akan menjelaskan mengenai reksadana syariah. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau sebagai pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sedangkan menurut Fatwa MUI nomor 20 tahun 2000, reksadana syariah sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal maupun dengan pengguna investasi. Karakteristik dalam reksadana syariah. Menurut Adler Heymans, karakteristik reksadana terdiri dari: pertama, kumpulan dana dan pemilik, di mana pemilik reksadana adalah sebagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi. Kedua, diinvestasikan kepada efek yang dikenal sebagai instrumen investasi. Yang ketiga, reksadana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Yang keempat, reksadana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan panjang. Dan selanjutnya, reksadana merupakan produk investasi yang beresiko. Bentuk-bentuk dalam reksadana syariah. Yang pertama, reksadana perseroan. Reksadana perseroan adalah perusahaan yang kegiatannya menghimpun dana dengan menjual saham. Dan selanjutnya, dana-dana penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Perseroan reksadana ini hanya mempunyai dewan direksi dan tidak ada dewan komisarisnya, sehingga yang dilakukan pegawai terhadap kinerja serta melakukan aturan oleh manajer investasi harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dewan direksi perseroan reksadana yang bersangkutan. Yang kedua adalah reksadana kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau disingkat dengan KIK merupakan instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal, dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif dibentuk antara manajer investasi dengan bank konstitusian. Manajer investasi bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan portofolio reksadana, sedangkan bank konstitusian bertugas dan bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan penyimpanan kekayaan reksadana. Jenis-jenis reksadana syariah ditinjau dari segi sifatnya ada tiga. Yang pertama, reksadana terbuka atau open end fund. Reksadana terbuka berarti reksadana memberi kemungkinan bagi investor untuk membeli saham atau unit penyertaan dari reksadana dan dapat menjual kembali kepada reksadana tanpa dibatasi beberapa banyak jumlah saham atau unit penyertaan yang diterbitkan. Saham atau unit penyertaan yang diterbitkan oleh reksadana terbuka ini dijual berdasarkan net asset value atau NAV atau NIB, nilai aktiva bersih. Yang kedua adalah closed end fund atau reksadana tertutup. Dalam reksadana tertutup ini artinya pemegang saham tidak dapat menjual kembali sahamnya kepada manajer investasi. Apabila pemilik saham hendak menjual sahamnya, maka harus dilakukan melalui bursa efek tempat saham reksadana tersebut dicatatkan. Harga dari saham reksadana tertutup bisa berubah-ubah karena dipengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran, sama halnya dengan fluktuasi harga saham perusahaan publik lainnya. Yang ketiga adalah unit investment trust, suatu perusahaan di bidang investasi yang membeli portofolio efek dengan menggunakan kumpulan dana dari pemegang saham atau unit penyertaan. Selanjutnya, reksadana dilihat dari portofolio investasinya. Yang pertama adalah reksadana syariah pasar uang.
Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana syariah pendapatan tetap. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana syariah campuran, investasi pada saham syariah atau sukuk dalam negeri yang masing-masing tidak melebihi 79% dari nilai aktiva bersih. Yang keempat, reksadana syariah saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek bersifat ekuitas. Reksadana syariah berproteksi, investasi pada suku, instrumen pasar uang syariah, dan efek syariah lain yang masuk dalam kategori layak investasi. Reksadana syariah terproteksi memberikan proteksi atas investasi awal melalui mekanisme pengelolaan portofolionya pada saat jatuh tempo. Yang keenam, reksadana syariah indeks. Portofolio efeknya terdiri atas efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva bersih diinvestasikan pada efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada. Yang ketujuh, reksadana syariah ETF atau Exchange Trade Fund. Reksadana syariah yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Kemudian, reksadana dilihat dari tujuan investasinya. Yang pertama, growth fund. Reksadana yang menekankan pada upaya pengejar pertumbuhan nilai dana. Reksadana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham. Yang kedua, income fund. Reksadana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi. Yang ketiga, safety fund. Reksadana yang lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Reksadana jenis ini umumnya mengalokasikan dananya untuk pasar uang seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, dan surat utang jangka pendek. Prinsip reksadana syariah. Yang pertama, bukan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Reksadana syariah tujuan investasinya tidak semata-mata sekedar mencari return yang tinggi. Yang kedua, adanya proses screening. Dalam proses manajemen portofolio, reksadana syariah harus lebih dulu melalui screening terlebih dahulu sebagai bagian dari proses alokasi aset. Yang ketiga, adanya proses cleansing. Proses ini dimaksudkan untuk membersihkan aset-aset yang tidak halal, baik dengan mengeluarkan zakat atau pengeluaran amal lainnya. Yang keempat, proses valuating saham. Dalam operasional manajemen portofolio, yang harus diperhatikan adalah proses valuation saham. Penggunaan konvensional membolehkan adanya risk-free interest yang tepat tentunya tidak bisa dibenarkan secara syariah. Selanjutnya, pengawasan yang lebih selektif. Selain dari BPAM sebagai pengawas pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya agar tetap berada dalam ketentuan syariah yang berlaku. Yang keenam, adanya Jakarta Islamic Index atau JII berguna sebagai tolak ukur bagi investasi berdasarkan syariah di pasar modal, selain dari indeks-indeks yang lain yang ada di Bursa Efek Jakarta. Dan yang terakhir, investasi pada perusahaan produk halal. Dalam menempatkan dananya, reksadana syariah tidak boleh menempatkan dananya pada emiten yang menjalankan usahanya pada hal-hal yang melanggar syariah, seperti alkohol, makanan haram, dan sebagainya. Keuntungan investasi di reksadana syariah. Yang pertama, diversifikasi investasi yang menyebabkan resiko. Dana yang dikelola oleh reksadana cukup besar, sehingga memberikan kesempatan bagi pengelola untuk mendiversifikasi investasinya ke berbagai jenis efek atau media investasi lainnya. Yang kedua, biaya rendah. Reksadana dikelola secara profesional, sehingga akan menciptakan efisiensi dalam pengelolaan. Yang ketiga, harga.
Harga pada saham dan atas unit penyertaan reksadana tidak begitu terpengaruh dengan harga di bursa. Yang keempat, dapat dimonitori secara rutin. Pemegang saham dan atas unit penyertaan reksadana dapat memonitor perkembangan harga sahamnya secara rutin, karena setiap hari reksadana akan mengumumkan nilai aktiva bersih melalui surat kabar. Yang kelima, pengelolaan portofolio yang profesional. Kemampuan investor kecil dalam mengakses informasi pasar dan kemampuan menganalisis saham secara baik sangat terbatas. Resiko reksadana syariah. Yang pertama, resiko menurunnya nilai aktiva bersih. Resiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek yang menjadi bagian dari portofolio reksadana di bursa yang mengakibatkan menurunnya nilai unit penyertaan. Yang kedua, resiko likuiditas. Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Yang keempat, risiko wan prestasi. Risiko ini merupakan risiko terburuk, di mana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kelayakan reksadana tidak segera mengganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Risiko default. Jenis risiko default ini merupakan kategori risiko yang paling fatal. Risiko default terjadi misalnya jika pihak manajer investasi membeli obligasi yang emitennya mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar bunga atau pokok obligasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.